Halo, selamat malam. Kita bertemu lagi di sesi live trade online Zoom meeting ya. Selamat malam untuk teman-teman yang udah join. Semoga kabarnya sehat-sehat selalu ya, karena ini saya lagi kurang fit badannya, agak batuk-batuk. Ya, ini suaranya lagi serak-serak basah. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Jadi sambil nunggu Bos Narko untuk join, kita bisa sharing-sharing dulu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau request analisa mungkin, karena hari ini kan live trade juga ya. Live trade juga, jadi kita bisa fokus bahas analisa, bisa tanya jawab. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, mumpung live, ditanyain langsung juga nggak masalah. Malam. Oh iya. Malam Bos. Halo, selamat malam Bos Indra. Ya. Analisa gold, bagaimana gold? Analisa gold ya, boleh. seru kayaknya. Boleh. Nah, jadi kita nanti bahas analisa gold sekalian bahas teknik M30 juga. Oke, kita langsung ke chart aja ya. Nah, ini disclaimer dulu. Ini tadi saya ada ambil transaksi baru aja sebenarnya. Saya ada transaksi buy. Nah, sekalian saya cerita tadi kan Bos Indra request nih kalau gold gimana. Ini tadi saya ambil nggak lama sebelum live sih. Sebelum mulai live Zoom, saya ada ngambil peluang buy. Alasannya sebenarnya sederhana. Untuk TPSL-nya ya kurang lebih 1:1 ya. Alasannya sederhana, di gold sekarang ini ya kondisinya sedang strong bullish. Jadi secara garis besar kita bisa lihat di time frame H4. Nah, ini saya juga belum ada persiapan ya untuk chartnya, belum ada analisa. Nah, saya buka chart baru aja. Nah, ini ya. Oke, jadi di H4 kita bisa lihat ini gold ini kondisinya strong bullish. Ya, saya katakan strong bullish karena apa? Karena sempat di sini ini saya cerita dari awal mula kenaikannya ya. Ini harga awal mula kenaikannya itu diikuti pergerakan yang cukup agresif. Di sini langsung naik cukup besar, lalu mulai kehilangan momentum sebenarnya. Ya, di sini kita bisa lihat harga itu mulai kehilangan momentum untuk lanjut naik. Dia mulai ada koreksi-koreksi cukup dalam di sini. Sampai masih dalam uptrend, sampai akhirnya resistennya mulai terbentuk di area yang sama di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya ganti dulu aja jadi warna merah biar lebih kelihatan. Nah, di area ini resisten mulai terbentuk di area yang sama ya. Ini harga balik naik lagi di area yang sama, mulai membentuk swing high yang baru lagi, harga balik turun lagi. Sampai akhirnya di sini sempat ada false breakout, harga naik, mantul turun lagi sampai akhirnya break. Ya. Di sini break. Nah, ketika break ini satu konfirmasi juga bahwa harga ini masih kuat naik. Nah, trennya ini udah naik cukup jauh, dia mulai kehilangan momentum naiknya, ternyata masih kuat naik. Ternyata harga berhasil break resisten. Koreksi turun, resisten become support, harga naik lagi. Nah, naiknya ini cukup agresif juga ya, cukup kuat juga kenaikannya. Sampai sekarang belum ada koreksi yang cukup berarti atau cukup besar koreksinya.
Nah, ini masih strong bullish. Nah, lalu kenapa saya ambil buy? Jelas karena saya lihat tren jangka panjangnya itu masih naik, masih strong uptrend di sini ya. Di kondisi 1 minggu terakhir itu masih strong uptrend. Lalu di H1 kalau kita turun ke M30 ya, lebih detail lagi ke M30. Ini kemarin ada CPI ya, ada lonjakan harga, efek dari news, ada lonjakan harga, tapi kita bisa lihat harga ini walaupun sempat drop jauh, dia kembali naik. Dia ngikut trennya yang sedang berlangsung saat itu. Yang ngikut trennya. Nah, dan kenapa sekarang saya ambil buy? Karena trennya jelas masih naik. Terus di sini ada resisten bisa jadi support. Jadi resisten become support. Ya, area ini. Ini area resisten become support. Nah, oleh karena itu saya colong-colong peluang nih. Colong-colong peluang buy. Nah, sebelum lanjut mungkin saya konfirmasi dulu deh. Ini suara saya lancar nggak ya? Takutnya nggak lancar karena kameranya kayaknya agak error ini. Lancar, Bose. Lancar suara ya? Lancar. Kalau screen-nya suara lancar, lancar, screen lancar, barusan aja yang ada berbet. Oke, siap. Tapi ini lancar semua. Lancar ya? Oke, siap. Thank you konfirmasinya. Takutnya saya cerita gini ternyata nggak masuk. Ngomong sendiri saya. Oke, thank you. Nah. Biasanya nggak error, cuman tadi agak error ya. Semoga nggak ada kendala. Lanjut lagi, ini jadi area resisten become support. Dan kalau kita simple aja, alasan entry-nya simple aja. Kita follow trend, terus resisten become support, dan diikuti ini ya, dan diikuti kalau kita tarik Fibonacci seperti ini. Nah, di sini ini pergerakan harga, ini saya ilustrasikan seperti ini. Harga naik, koreksi turun ke sini, naik ke sini, terus turun ke sini. Ini kita bisa lihat kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, area saat ini merupakan area koreksi harga, yang mana area saat ini itu berada di area 50618 Fibonacci. Nah, jadi alasan itu sudah cukup untuk saya melakukan transaksi buy. Jadi saya lihat ya ini ada peluang, jadi saya ambil seperti itu. Walaupun banyak faktor, ini note untuk teman-teman ya, walaupun banyak faktor mendukung seperti ini ada area Fibonacci, ada resisten become support. Misalkan kita lihat konfirmasi stokastik juga ya, stokastiknya sedang di area oversold, ada momentum bagus untuk buy. Ini bukan berarti menjadi suatu jaminan bahwa ini peluangnya semakin bagus atau peluangnya menjadi suatu kepastian, bukan seperti itu ya. Tetap jaga money manajemennya. Jadi tetap ada resiko harga ini gagal naik, dia malah turun, itu tetap ada. Ya, oleh karena itu kalau memang mau konsisten tradingnya untuk jangka panjang ya, kita nggak cuma perkuat di analisanya, tapi perkuat juga di money manajemennya. Oke. Nah, salah satunya ya dengan kemarin mungkin sempat sharing juga ya, soal apa? Soal ternak akun. Ya, kita udah punya sistem trading, analisanya udah oke, ya money manajemennya diper-oke juga. Biar imbang, nggak cuman bisa analisa, tapi nggak bisa money management. Nah, ciri-ciri trader yang bisa analisa tapi nggak bisa penerapan money manajemennya kurang ya, itu biasanya tradernya adalah trader musiman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, dulu saya seperti itu juga ya. Misalkan nih, trennya uptrend, bisa analisa, ngerti, ini trennya uptrend, supportnya di sini, kemungkinan harga akan mantul naik segala macam. Kita
misalkan cenderung buy terus nih karena lihat trennya naik. Oke, kita buy sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya tren itu mulai berganti. Ya, biasanya tren itu mulai berganti kalau kita nggak jaga lot transaksi kita, nggak jaga volume transaksi kita, saat tren itu berganti, ya akhirnya biasanya apa? Biasanya lotnya terlalu besar, loss-nya pun terlalu besar. Nah, mulai dari loss terlalu besar itu kadang kita udah mulai nggak tenang, akhirnya yaitu biasanya awal mula kehancuran dari situ. Ya, bisa analisa, tapi begitu trennya berganti, jatahnya kena stop loss, nggak terima, money management nggak dijaga, akhirnya kena stop loss dan nominalnya besar, psikologi kita kena. Kita jadi tradingnya nggak tenang, nggak happy lagi, akhirnya tujuan tradingnya yang awalnya kita konsisten untuk jangka panjang, yang penting profitnya kecil-kecil tapi konsisten ya. Nah, mungkin karena loss itu jadi emosinya keganggu, akhirnya fokusnya bukan nyari profit, fokusnya untuk balas dendam, membalas loss yang kita alami. Bisa jadi seperti itu. Itu ya. Nah, jadi ini untuk gold. Analisa saya seperti itu. Semoga bisa ngasih pencerahan ya untuk gold akan seperti apa. Mungkin sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu di gold ini. Sudah oke? Oke, ada yang telat masuk. Nah, untuk yang telat masuk mungkin saya review singkat aja ya. Jadi tadi kan ada yang tanya analisa gold. Nah, ini analisa saya. Kebetulan tadi sebelum live saya baru ada ambil peluang juga. Nih, saya lihatnya pergerakan harga seperti ini. Jadi ada resisten become support, dan kemungkinan dengan kondisi uptrend ini ya harga kemungkinan besar masih akan lanjut naik. Jadi saya ada ambil transaksi buy. SL-nya di mana? SL-nya buy di harga sekarang. SL-nya pakai support sebelumnya atau swing low sebelumnya, ini udah cukup. Ya kalau kena SL ya kemungkinan akan koreksi jauh karena yang namanya uptrend harusnya tidak membentuk level support yang lebih rendah dari support sebelumnya. Ya, namanya uptrend itu harga cenderung bergerak naik. Kalau turunnya lebih rendah dari support sebelumnya, yaitu tanda pergantian tren. Kalau kita lihat di M30 ya mungkin tren jangka pendeknya mulai berganti. Itu ya. Untuk take profit bisa taruh di resisten sebelumnya atau di area ini udah cukup oke sih. Ya, nanti sambil wait and see aja kondisinya seperti apa. Itu untuk gold. Sambil lanjut ya. Sambil lanjut, kalau nggak ada pertanyaan di gold, saya mau lanjut bentar. Ini udah ada yang request UJ, Euro USD. Nah, ini kameranya beberapa kali error. Mungkin aplikasinya keberatan ya. Karena ini saya sambil backtest. Mungkin PC-nya terlalu lelah ini. Jadi ini saya sambil backtest guys. Ntar saya coba tutup beberapa aplikasi dulu aja. Oke, terima kasih waktunya. Saya habis nge-close beberapa aplikasi, termasuk MT4 saya. Beberapa saya close. Jadi ini selingan ya, selingan aja untuk
ngasih gambaran ke teman-teman. Ini salah satu proses backtest. Jadi saya backtest, saya cari setup yang bagus. Untuk apa? Untuk ya menerapkan konsep agar kita bisa menerapkan konsep ternak akun juga. Itu salah satu konsep yang menurut saya jos banget ya, karena kebanyakan trader itu terlalu fokus di analisa teknikal tapi kurang di money manajemennya. Sampai akhirnya ya Bos Arko punya ide dan mengeluarkan konsep ternak akun itu menurut saya itu oke banget sih. Nah, ini salah satu proses backtestnya untuk nyari setup yang bisa kita pakai. Ini untuk selingan aja. Oke, kita balik lagi. Nah, ini udah ada yang request UJ, USD JPY ya, Euro USD sama Euro JPY. Requestnya udah banyak banget nih. Mungkin sebelum bahas request dari teman-teman, nah ini Bos Niko juga mau sharing. Mungkin saya persilahkan untuk Niko sharing dulu ya. Kita lihat analisa yang udah dibuat sama Bos Niko itu seperti apa. Siapa tahu bisa jadi peluang juga. Sekalian ini saya coba ngeringankan PC dulu biar nanti nggak error pas sharing. Bos Niko udah siap sharing atau belum? Sudah ya. Waktu dan tempat mungkin saya persilahkan dulu. Terima kasih Bos Ade atas waktunya. Ya, jadi tadi saya sudah sempat analisa sedikit. Sambil ini saya share screen dulu biar teman-teman bisa lihat. Bos Ade minta tolong aksesnya. Sebentar, ini PC saya juga agak nge-lag ini. Soalnya dibuat backtest juga tadi. Oke, minta konfirmasinya nih dari teman-teman. Apakah tampilan saya sudah berada di layar chat atau belum? Sudah, Bos. Oke, udah ya. Terima kasih konfirmasinya. Ya, jadi yang tadi saya analisa itu di Euro AUD. Kalau di sini saya lihatnya masih sideways ya. Jadi tadi saya udah sempat nyari untuk area support dan resistennya. Kenapa saya bilang area? Karena di sini tadi saya lihat ada beberapa level support dan resisten yang saling terhubung ya. Contohnya nih, di sini tadi yang pertama saya tarik itu area resisten dulu yang pertama. Jadi di sini itu ada resisten. Kemudian kita lihat ke belakang lagi, di sini ada resisten. Nah, sebelumnya juga kalau kita lihat di sini ada resisten ya, cuman itu sebenarnya tertembus. Itu. Nah, terus berikutnya saya ambil level yang lebih tinggi lagi nih untuk resistennya. Yang dimana kalau saya hubungkan dengan trendline itu titik-titiknya saling terhubung. Contoh di sini ada resisten nih, terus berikutnya ada resisten, sini juga ada resisten, cuman ini kurang sedikit ya, jadi nggak nyentuh sepenuhnya seperti itu. Dari dua garis trendline tadi, saya bikin areanya dengan rectangle. Jadi itu termasuk salah satu area resisten. Dan kalau misalkan kita lihat ke belakang lagi nih, di level resisten yang paling atas itu ada support juga sebelumnya. Nah, di sini ada support, ini ada support juga. Jadi sebenarnya itu support yang become resisten. Gitu. Terus di bagian bawahnya juga ini saya ambil dari acuan yang support terakhir nih. Bawah sini ada support, terus ini ada support lagi. Di sini juga ada support. Seperti itu. Kemudian kalau saya tarik di bawahnya lagi, di sebelumnya ini ada support, kemudian ini ada support juga. Nah, di situ saya gabungkan dari horizontal trend line-nya, saya bentuk dengan rectangle juga, jadi area support. Itu sih. Tapi kalau dari pengamatan saya, ini masih sideways ya harganya. Di sideways-nya di range ini sih, itu masih sideways. Itu. Mungkin dari Bos Ade ada yang mau ditambahkan?
Oke, jadi ini ya analisanya Nico. Di sini benar ini kondisinya sideways, jadi kita bisa lihat harga itu tidak semakin naik, tidak semakin turun juga, yaitu kondisi datar atau kita nyebutnya sideways. Nah, di kondisi ini apakah kita bisa ngambil peluang? Bisa aja. Ya, sebenarnya kalau mau ngambil peluang di kondisi sideways itu bisa. Caranya gimana? Caranya ya yang pertama pastinya kita tentuin dulu support dan resistennya di mana. Jadi sideways-nya itu punya resisten dan punya support di level berapa. Ya, contohnya di sini resisten oke udah ditandai, resisten terluarnya, support terluarnya sudah kita tandai. Di mana lagi ada support atau resisten kuat? Oh, di sini ada, di sini ada. Ini menurut saya analisanya udah oke ya. Terus peluangnya gimana? Kalau harganya berada di tengah-tengah ini, ya, seperti ini, baiknya kita wait and see dulu. Kita tunggu harganya nyentuh resisten atau nyentuh support dulu. Ketika dia sudah berhasil naik sampai resisten, ya di sini kita bisa ngambil peluang sell. Ya, kita bisa ngambil peluang sell. Atau ketika harga ternyata bergerak turun, ya di area ini kita bisa ambil peluang buy. Ya, jadi sebenarnya di kondisi sideways itu nyari peluangnya ya cukup sederhana juga. Kalau naik ke resisten kita bisa sell di sini, kalau turun ke support kita bisa buy di area supportnya. Ya, untuk SL-nya gimana ya? Kalau kita sell-nya di resisten, SL-nya taruh aja di ya ini level resisten terluarnya taruh aja 50 atau 100 poin di atas level resisten tersebut. Begitu juga dengan support, ya taruh aja sedikit di bawah level support terluarnya. Itu udah oke banget. Ya gitu ya, itu untuk euro apa ini? Euro AUD. Nah, ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman kondisi di euro AUD yang sedang sideways. Cari peluangnya gimana? Apakah kita hanya selalu wait and see di kondisi sideways? Tidak juga, apalagi sideways-nya kalau seperti ini berarti sideways-nya udah hampir 5 hari sideways. Ya. Atau misalkan teman-teman nggak begitu senang kondisi sideways, ya bisa coba cari pair lain. Jangan dipaksakan untuk entry kalau memang tidak fokus di kondisi sideways. Itu ya, itu untuk gambarannya. Oke, mungkin seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tuh euro AUD dari analisanya Bosiko? Ditanyain aja tuh, nggak apa-apa, biar sekalian belajar. Teman-teman mungkin belajar juga, Bosiko belajar juga, saya juga belajar juga, sama-sama belajar karena kita sebagai trader itu market tiap hari berbeda. Ya, bisa dibilang tiap hari kita belajar untuk kondisi market saat itu, untuk kondisi market saat ini. Itu ya. Sudah oke? Nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Saya coba bahas request dari teman-teman. Ada di USD JPY dan Euro USD sama Euro JPY. Nah ini tadi peluang buy-nya udah hampir kena stop loss malahan. USD JPY-nya di atas. Request USD JPY kondisinya gimana nih? Kita coba analisa bareng aja. USD JPY ini kalau saya bilang masih sesuai outlook yang diupdate di grup sebenarnya. Dia kondisinya masih downtrend. Ya, selama 3 bulan terakhir plus bulan ini ya, plus bulan ini yang masih berlangsung, kondisi trennya masih downtrend.
kondisinya masih downtrend, harga masih membentuk level-level resisten yang dari waktu ke waktu ini semakin rendah. Jadi di sini sempat mau break ya, tapi belum berhasil, harga udah turun lagi. Oke, jadi dari trennya dulu, kita lihat jangka panjang masih downtrend. Terus kita bisa ke time frame yang lebih kecil, di H4, untuk lihat lebih detail lagi pergerakan harganya seperti apa. Nah, di kondisi downtrend kita bisa coba, nah ini tips juga. Kalau misalkan di time frame H4 teman-teman mau tarik garis trendline nih, cari level support and resistennya ada di mana. Tapi bingung apakah tarik garis trendline-nya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Nah, mungkin bingung ya karena ada banyak acuan. Kalau bingung seperti ini bisa coba ke time frame yang lebih besar dulu. Di daily. Jadi kalau di daily pergerakan harganya kita bisa lihat lebih simple lagi. Ya, lebih sederhana lagi. Ini bisa mempermudah teman-teman yang mungkin baru belajar tarik garis atau analisa ya. Jadi tarik garisnya bisa lebih jelas acuannya. Nah, kalau di kondisi ini kita bisa tarik garis seperti ini untuk trend line. Untuk support kita bisa pakai seperti ini ya. Nah, kondisinya ini harga bisa dikatakan masih bergerak dalam downtrend channel. Lalu nah ini secara garis besar downtrend channel. Lalu kalau kita mau fokus di beberapa hari terakhir itu juga nggak masalah. Ya ini baru kita ke time frame H4. Kita ke time frame H4, kita bisa lihat di sini harga turun, naik, lalu ya ini turun, sempat koreksi dikit, turun lagi ya. Nah di kondisi ini kita bisa ini menghubungkan garis titik ini dan titik ini menjadi satu level support trendline itu nggak masalah. Ya jadi kita hubungkan di sini dan di sini. Untuk dapat perkiraan kira-kira next supportnya itu ada di mana, kira-kira harga mulai memantul naiknya itu ada di mana. Dan kalau lihat ini, di sini saya lihat untuk level-level supportnya ini dan ini. Nah area saat ini itu merupakan area support juga. Yang didapat dari mana? Didapat dari histori pergerakan harga selama ya kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan terakhir. Ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini minggu keempat. Jadi 4 minggu terakhir harga naik turun dan membentuk support di sini. Dengan kondisi harga yang udah turun cukup jauh, ya ini hampir tanpa koreksi, dia terus-terusan harga ini membentuk candle bearish atau candle turun. Nah, level saat ini bisa saja jadi level acuan yang cukup penting di mana harga ini mulai koreksi. Ya, mulai koreksi naik. Mulai koreksi naik sebelum lanjut turun lagi. Kalau ditanya koreksinya bisa sampai mana, kita bisa ukur seperti ini untuk memperkirakan ya. Level 50618 bisa jadi target koreksi. Jadi bisa aja koreksi ke level ini sebelum turun lagi. Ya, kenapa kok ke depannya turun lagi? Karena trennya masih downtrend. Oke, trennya masih downtrend. Jadi kita bisa tandai ya, kemungkinan naiknya bisa sampai sini atau bisa jadi juga sampai area ini. Jadi resisten, jadi support, bisa jadi resisten lagi. Ya, jadi area ini saya rasa area resisten yang cukup kuat. Selain ada level Fibonacci untuk koreksi, ada area support become resisten juga. Kalau misalkan kondisi harga terkininya kita tarik garis juga bisa, boleh-boleh aja, bisa juga. Nih seperti ini. Ya, selama acuannya jelas ini dan ini. Nah, bisa jadi kalau ini berhasil naik sampai sini sebelum lanjut turun lagi.
Ya, gambarannya seperti itu. Untuk konfirmasi kenaikannya mungkin ya, ini yang cukup penting juga, nggak kalah pentingnya. Kalau di kondisi seperti ini, kita bisa ambil referensi candle terakhirnya yang bearish di sini. Kalau harga saat ini, candle yang masih naik turun, berhasil menembus harga high dari candle bearish terakhirnya di ya perkiraannya di area ini ya, berhasil nembus naik, itu bisa jadi satu konfirmasi tambahan bahwa harga ini ada kemungkinan kuat akan koreksi naik dulu sebelum lanjut turun lagi. Ya, gambarannya seperti itu untuk USD JPY. Di M30 ada pola double bottom. Oke, kita coba lihat. Apakah ada double bottom? Kalau saya tidak melihat ada pola double bottom. Nah, ini tips juga untuk teman-teman. Kok cepet banget mutusin nggak ada pola double bottom? Ya, karena saya udah terbiasa lihat ini, pergerakan harga. Ini bisa dilatih, teman-teman. Dan kalau mau terbiasa ya harus latihan. Latihan coba tarik garis trendline, menghubungkan pergerakan harga turun, naik, seperti ini ya, turun, naik, turun, ya mungkin ini ya, naik, turun, naik. Kalau saya nggak melihat ini jadi double bottom. Karena apa? Karena selisih antara ini yang pertama, swing low atau pembentukan level support yang pertama, dengan pembentukan level support yang kedua. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Ini selisihnya ini terlalu besar. Jadi kalau dibilang pola double bottom menurut saya kurang cantik lah. Nah, yang cantik itu yang pembentukan level supportnya berada di area atau di level yang sama lah. Contoh mungkin ya sekalian nih, contoh kita cari contoh. Double bottom, kita coba cari contoh pola double bottom itu yang seperti apa. Nah, ini contoh nih. Ini kalau menurut saya ini suatu pola yang cukup bagus. Harga turun ya, naik ke sini, turun ke sini, naik lagi. Nah, ini kan level swing low atau level supportnya berada di area yang sama. Jadi beda tipis lah, tidak terlalu besar perbedaannya. Ya itu ya, itu untuk pola double bottom. Nah, ini dari Bos Putu Edi sharing. USD CHF M30 ada crossing MA, bisa prepare buy kah sesuai teknik M30. USD CHF. Oke. Untuk sekarang saya lihat belum ada peluang. Saya ada layar chart juga di atas ya. Jadi saya lihat contekan, lihat kondisi market saat ini belum ada peluang. Jadi kita santai dulu, nanti kita bahas. Ya, kita nggak usah terburu-buru ke USD CHF. Oke. Ini untuk USD JPY ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut? Udah oke, UJ, terutama untuk yang request sih. Kalau saya di requestin analisa ya, terutama untuk yang request sudah oke belum? Kalau belum ya kita bahas belum oke-nya di mana. Sudah oke ya, siap. Semoga membantu analisanya. Kalau sudah oke, kita next ke pair berikutnya, Euro USD. Oke, Euro USD. Euro USD kondisinya gimana nih? Oke, kita coba lihat di daily dulu ya. Euro USD masih terus-terusan mengalami strong bullish, masih kuat naik.
Di sini ada ini juga ya. Ini kalau saya nggak salah ingat, di sini bisa jadi mungkin seperti ini. Nah, ini bisa jadi tips juga untuk teman-teman. Di sini kan kita bisa lihat harga bergerak cukup rapi nih pergerakannya. Harga bergerak dalam uptrend channel. Jadi sebelum harga naik ini kan harga bergerak di sini nih. Ya, harga bergerak naik turun di sini. Terus harga naik dan break resisten dari uptrend channelnya. Itu berarti apa? Berarti harga ini punya tekanan naik, punya tekanan untuk lanjut bullish yang kuat. Ya, harga naik, break, koreksi, resisten become support, harga naik. Ya, harga naik, sempat koreksi, naik lagi, terus sempat ada koreksi cukup dalam. Nah, garis trendline ini bisa teman-teman extend, nggak masalah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat perkiraan level support yang baru. Ini bisa teman-teman lihat, sempat koreksi cukup dalam ya, dia ke area resisten become support, di sini juga become support, harga naik lagi. Bisa naik sampai mana? Nah, ini teman-teman bisa extend lagi. Jadi garis uptrend channelnya ya, di copy. Caranya ngopi gimana? Caranya ngopi kalau di PC, ya, caranya ngopi bukan terus tuang bubuk kopinya diseduh air hangat, bukan. Ini cara menggandakan ya, menggandakan objek. Kita pilih objeknya, klik 2 kali, kita tekan Ctrl di keyboard kita, lalu kita pilih objeknya, klik kiri ya, klik kiri, kita geser aja. Nah, nanti ini udah ke copy nanti. Nah, ini kita bisa copy, kita bisa taruh di resisten yang udah terbentuk. Bisa referensinya ini, ya, bisa referensinya ini, bisa pakai referensi ini atau referensi yang di atas ini. Kita coba taruh dulu. Oh, kalau di sini ya, kalau di sini dapat 2 pantulan harga nih. Di sini dapat, di sini juga dapat, walaupun sempat false breakout dikit. Kalau misalkan di sini gimana? Nah, kalau di sini saya kurang oke ya. Karena apa? Karena di sini break, di sini juga break, walaupun di sini pas harga turun. Tapi menurut saya ini kurang oke. Jadi saya pakai yang terluar aja deh. Nah, ya, saya pakai yang terluar. Nah, ini bisa jadi referensi nih teman-teman. Kalau misalkan bingung, kira-kira akan mantul turunnya di level berapa ya? Ya, ini bisa jadi level resisten. Sekarang ini bisa dilihat harga mulai mantul turun. Karena apa ya? Bisa saya bilang karena ini memang ada resisten trendline dari uptrend channelnya. Jadi uptrend channel ini bisa kita extend garisnya untuk menjadi level support dan resisten. Ya, jadi harga saat ini nih berada di area, nah, jadi referensinya ini ya, ini dan saat ini. Harga saat ini berada di area resisten. Kemungkinan kalau kita bicarain jangka panjang ya, ini kemungkinan akan koreksi turun cukup dalam. Ya. Apalagi, nah ini baru untuk tambahan aja, kita bisa lihat pergerakan harga sebelumnya. Di sini ada support and resistance yang cukup kuat juga. Jadi saya bisa gambar area ya di sini. Nah, kalau referensi ini udah di break ya. Bisa jadi false breakout ini. Ya, bisa jadi false breakout. Dia balik turun cukup dalam, bisa ke sini untuk naik lagi, atau bisa jadi sampai sini sebelum naik lagi. Nah, nanti kita coba lihat. Tapi
untuk saat ini kemungkinan besar akan bergerak turun terlebih dahulu. Setelah di daily kita bisa ke time frame H4 untuk lebih detailnya ya. Kita turun satu time frame. Kalau nggak ada konfirmasi yang lebih jelas, pergerakan harga kecil-kecil misalkan candlestick-nya, nggak masalah, kita coba ke M30 sekalian. Nah, di sini kita lihat apakah ada suatu konfirmasi memang harga ini kuat turun. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sideways-nya di sini, ini ada konfirmasi yang cukup bagus. Ketika harga bergerak sideways, ya di sini naik turun, dan harga break support, itu berarti harga kuat turun. Kalau break resisten berarti harga kuat naik. Ya, ini kalau mencari peluang berdasarkan breakout, ya kita bisa tunggu harga breakout dulu, breakout bawah kita ambil sell, atau breakout atas kita ambil buy. Atau kita misalkan kita lebih suka rebounds, misalkan teknik rebounds itu teknik pantulan harga, dicari aja supportnya di mana, ya kita entry-nya ketika harga nyentuh support kita entry. Mungkin di sini kita entry buy lagi tapi kena stop loss, ya udah, ya ini kita harus ikhlaskan karena nggak bisa nge-buy dan TP terus, pasti ada satu momen di mana kita buy dan ternyata gagal. Ini ya. Jadi untuk Euro USD seperti itu kondisinya. Tuh. Seperti itu Euro USD. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Untuk Euro USD ya bisa juga ya, ini bisa jadi harga akan, karena nggak mungkin turun-turun terus juga, kemungkinan akan koreksi, baru lanjut turun lagi. Ini ada resisten. Bisa jadi nanti koreksi lagi saat harga menyentuh resisten become support, baru turun lagi sampai kemungkinan ya untuk jangka panjangnya ini yang tadi kita analisa di time frame daily. Kemungkinan bisa sampai sini. Cuman kalau kita lihat di time frame kecil ya nggak mungkin, ya bisa jadi satu candle langsung turun, bisa jadi. Cuman kalau nggak ada faktor pendukungnya seperti ada data ekonomi yang dirilis atau efek-efek fundamental lainnya, ya kemungkinan akan cukup kalem pergerakannya naik turun. Seperti itu. Ini Euro USD yang request, oke nggak nih? Puas atau belum reviewnya? Ya ini mulai counter ya, dia downtrend panjang, ini mulai naik. Trennya mulai berbalik. Yang request tadi siapa nih? Bos Andri, gimana Bos Andri? Udah oke atau belum Euro USD? Kalau sekarang saya belum lihat ada peluang bagus ya, tapi kalau kita ke M15 atau M30 dari candlestick yang terbentuk, kita bisa lihat ya yang awalnya ini drop kuat nih. Nah, dia mulai kehilangan kekuatan untuk turun, mulai kehilangan momentumnya dia. Candlestick-nya jadi kecil-kecil, walaupun masih drop, tapi kecil-kecil candle-nya. Nah, itu bisa diartikan yang awalnya harga kuat turun, dia mulai tertahan untuk turun. Ya, kemungkinan akan ada koreksi kecil. Ya, dia ngikut masih, ya kita sesuai tren aja. Kemungkinan kalau koreksi pun akan ada koreksi naik. Bisa jadi ini support become resisten ya di sini sebelum dia lanjut turun lagi. Tapi untuk saat ini belum ada konfirmasi yang cukup oke ya. Ini harga masih kuat turun nih. Itu mungkin untuk ya. Itu bukannya ada head and shoulder ya? Nggak masuk head and shoulder. Oke, kalau di M15 ya? Di M15 ya. M15 toh ini. Ya. Ya itu. Nah,
Ini dari Bos Indra, mantap Bos E. Ini malah saya nggak begitu perhatiin ya, cuman begitu tadi dibilang head and shoulder, benar. Nah ini kalau ada pola-pola seperti ini cukup cantik polanya. Ini namanya pola head and shoulder. Ini pola yang menandakan akan terjadinya penurunan harga. Ya ini cukup bagus polanya. Ya, thank you sharingnya Bos Indra. Nah ini sekalian mengingatkan untuk teman-teman. Bisa diperhatikan nih kalau misalkan ada kenaikan harga, turun, terus naik lebih tinggi, dia turun lagi, naik tidak lebih tinggi, ya kenaikannya kurang lebih sama dengan kenaikan sebelumnya. Ya, jadi ini disebut shoulder, head. Nah ini shoulder lagi, kita nyebutnya ini shoulder. Jadi head and shoulder. Ya ini suatu konfirmasi yang cukup bagus kalau harga ini memang berpotensi lanjut turun. Entry-nya kapan? Entry-nya bisa saat harga menyentuh neckline-nya, itu menurut saya udah konfirmasi cukup bagus ya. Atau idealnya ketika harga break. Ya di area inilah. Ketika tembus ke bawah, ganti candle, nah ini baru kita entry sell. Stop loss-nya di mana? Kalau kita entry sell di sini, stop loss bisa taruh sini. Ya, take profit-nya kalau saya tetap lebih suka tarik Fibonacci. Ya, tarik Fibonacci untuk dapat level take profit-nya. Bisa di 1618, ini kalau terlalu dekat rasionya nggak bagus, ya kita bisa pakai target 2618. Dan di sini kita bisa lihat juga. Nah, ini kan saya tadi malah nggak lihat ya. Kalau kita ukur pakai Fibonacci, ini kenapa saya suka level Fibonacci, karena cukup akurat juga nih level pantulannya. Nih, ini kita bisa lihat harga turun ke sini, naik ke sini, turunnya, nah ini mulai tertahannya di level pas banget di level Fibonacci 2618. Ini kemungkinan bisa aja nih dia koreksi naik dulu sebelum turun. Seperti itu. Nah ini udah oke banget ya, thank you. Kalau udah oke banget, berarti sudah oke, kita bisa lanjut ke next. Pair-nya tadi ada EJ. Saya stop dulu nanti pas EJ ya. EJ saya stop dulu, karena saya di momen malam hari ini, saya mau sharing teknik M30 ala NS. Jadi buat teman-teman yang belum sempat review tekniknya seperti apa, hari ini kita review bareng nanti. Jadi yang request sampai EJ dulu. Euro JPY. Euro JPY mantap ya, turun terus. Nah, kebetulan kemarin saya ada sharing peluang juga, saya ada ambil EJ dan harga berhasil turun. Nah, jadi kalau review EJ, saya biasa kalau untuk jangka panjang ya, kita lihat di daily dulu aja. Nah, di daily trennya seperti apa. Untuk EJ ini jelas masih downtrend, walaupun sempat ada tanda downtrendnya ini mulai berakhir. Tapi ternyata harga masih kuat turun. Ya, di mana itu? Di sini. Nah, ini kan harga turun nih, naik, turun. Nah, ini sempat membentuk level resisten yang lebih tinggi dari sebelumnya di sini. Itu sebenarnya tanda bisa jadi tanda pergantian tren, downtrendnya mulai berakhir. Tapi belum terkonfirmasi dari downtrend ganti uptrend. Karena apa? Karena level resisten semakin tinggi, tapi level supportnya belum terbentuk lebih tinggi dari support sebelumnya. Dan ternyata nah di sini harga turun nih, lebih rendah dari support sebelumnya. Jadi trennya ini masih downtrend. Naik lagi, turun lagi, naik lagi ke sini. Jadi sepanjang ini ya, ini masih pembentukan level support and resistennya itu masih semakin rendah dari waktu ke waktu. Jadi trennya jelas masih downtrend. Lalu kemarin yang saya lihat, kenapa
sempat ngambil sell di area ini, SL pendek, take profit bisa panjang di sini. Karena ini saya lihat kondisinya downtrend dan masih kuat turun. Kalau kondisi downtrend, harusnya harga membentuk level support yang lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, take profit bisa ditaruh di support sebelumnya. Yang namanya downtrend ya ini, level support, 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 support. Dan kalau ini masih lanjut downtrend, maka harusnya level support terbentuk lebih rendah lagi di sini. Ya, lebih rendah dari support sebelumnya lah. Karena downtrend. Ya. Begitu juga dengan resisten. Resisten lebih rendah, ya ini sempat dia jadi informasi palsu ya, false signal. Dia gagal ganti tren, turun lagi. Nah ini masih lanjut downtrend. Ditambah ini nih. Kenapa saya cukup yakin di situ untuk ambil transaksi sell? Ini kalau kita perhatikan, ini kita bisa kategorikan sebagai divergent, di mana level resisten yang terbentuk di sini ini lebih rendah atau sama dengan lah, ya, atau sama dengan sama. Sementara stokastiknya ini terbentuk lebih tinggi. Nah ini yang disebut divergent, di mana ada perbedaan pembentukan swing high atau puncak-puncak di pergerakan harga dengan puncak-puncak di indikator osilator. Nah, ini jadi suatu konfirmasi yang cukup bagus untuk sell dan harga turun. Untuk saat ini gimana? Untuk saat ini jelas masih kuat turun. Candlestick-nya aja masih hitam-hitam legam seperti ini ya, panjang-panjang, ini masih kuat turun. Ini kalau di daily. Targetnya bisa sampai mana ya? Paling enggak sampai support sebelumnya, target penurunan. Kalau lihat di time frame 4, di mana kondisinya masih strong bearish juga, masih kuat turun. Harga masih terus-terusan turun, belum ada konfirmasi kenaikan. Jadi kemungkinannya seperti apa ya? Masih bisa lanjut turun. Kalau di H1 juga belum ada konfirmasi yang cukup mendukung kalau harga ini akan bergerak naik ya. Jadi harga ini masih kuat turun nih untuk Euro JPY. Mungkin seperti itu Euro JPY. Kalau entry sekarang lebih baik jangan dipaksakan ya. Sebenarnya gini, kita analisa itu kan kadang ada yang telat entry, bisa nggak entry sekarang, misalkan seperti itu. Kalau kita dapatnya di area-area atas ini, kita enak nih. Stop loss-nya kita taruh di resisten sebelumnya. Karena apa? Karena kalau kuat turun ya dia nggak akan naik lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Ya, kalau kita sell di sini, SL di sini. Nah, sementara kalau udah turun seperti ini, walaupun kita tahu ada kemungkinan harga masih akan turun sampai area ini, ya pertanyaannya apakah kita mau entry di level sekarang? Mungkin entry-nya oke, target penurunan juga oke. Nah, pertanyaannya adalah stop loss-nya mau ditaruh di mana? Ya, itu pertanyaan yang sangat penting. Stop loss-nya mau ditaruh di mana nih? Apakah pakai 1:1 sebanding dengan jarak dari entry ke take profit? Ya, ini 1:1. Atau mau ditaruh di mana? Atau mau ditaruh di sini? Nah, jadi jaraknya jauh banget. Resikonya 2, take profitnya 1 malahan. Jadi kalau kita mau ngambil peluang dengan kondisi seperti ini ya kita melakukan transaksi dengan resiko yang lebih besar daripada potensi profit. Ini bisa dibilang transaksi yang kurang bagus, nggak bagus. Nah itu yang jadi pertanyaan penting ya. Stop loss-nya mau ditaruh di mana? Karena kalau saya pribadi, selama tidak ada acuan yang cukup jelas untuk menempatkan stop loss, ya lebih baik nggak diambil peluangnya. Dalam artian kita mungkin tahu kapan mau masuk marketnya, tahu targetnya di mana, tapi kita bingung mau keluarnya di mana. Seandainya harga ini bergeraknya tidak sesuai plan kita.
Nah, itu selalu sebelum entry selalu pertanyakan seperti itu. Oke, mau entry sell. Target profit oke di sini. Nah, kalau naik kita mau keluarnya di level berapa? Nah, itu harus selalu dipertanyakan. Masuknya karena apa? Exitnya ya kita bicara soal TP dan SL-nya itu di level berapa dan karena apa ditempatkan di situ. Oke, kita ini ya untuk EJ semoga membantu. Kita coba. Nah, ini sekalian ke pembahasan teknik M30. Saya mau ke USD CHF. Nah, kenapa saya nggak terburu-buru bahas USD CHF di sini? Ya, karena kalau kondisinya seperti ini, peluangnya jadi kurang bagus, Bos Putu Edi. Ya, kenapa? Karena harga ini masih bergerak naik turun di dekat MA. Kalau kondisi seperti ini memang ada peluang benar, tapi jadi kurang bagus. Lebih baik kita tunggu harga naik dulu, konfirmasi, membentuk swing high yang lebih jelas. Nah, ketika turun nanti baru kita entry. Itu ya. Kalau misalkan mau entry dengan teknik M30 lebih baik seperti itu. Kita wait and see dulu, tidak usah terburu-buru. Oke, sampai sini. Mungkin seperti itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga membantu ya. Nah, ini Bos Putu Edi juga izin pamit. Besok ada Kuningan ya, acara Kuningan. Nah, selamat merayakan Bos Putu Edi. Ya, ini udah cukup malam juga. Sudah kurang lebih 1 jam 40 menit nih. Ya, 1 jam 40 menit kita sharing. Tadi Bos Niko juga sempat sharing. Peluang di gold juga hampir kena SL, untungnya belum kena SL ya harusnya ya. Nah, kita coba tengok. Nah, ini saya bahas dikit ya sebelum kita pamitan. Nah, ini salah satu contoh kalau kita analisa benar-benar, kita tahu level stop loss dan take profit yang bagus untuk kita pakai, saya rasa itu bisa meminimalisir kita kena stop loss. Ya, contohnya di sini. Kalaupun harga turun, ya seandainya ini harga turun dan harga ini ternyata masih kuat naik, harusnya penurunannya tidak lebih rendah dari level support sebelumnya. Jadi kalau mau buy, bagusnya SL di mana? Ya taruh aja di support sebelumnya. Itu sebagai referensi. Taruh aja referensi stop loss-nya di support sebelumnya. Agar apa? Agar ketika mungkin saja harga masih lanjut turun ya, ketika kita buy di sini tadi. Nah, ketika harga turun, ini nggak sampai kena stop loss, ya harapannya udah balik naik lagi. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman ingin serius trading ya, pesan saya sih coba pelajari transaksi yang sudah teman-teman lakukan. Kalau dari 10 transaksi, 9 diantaranya kena stop loss, coba cari tahu apa yang salah. Apakah stop loss-nya terlalu dekat? Apakah penempatan stop loss-nya acuannya kurang oke mungkin? Atau penerapan teknik analisanya tidak konsisten, pindah-pindah cara analisa, misalkan hari ini menerapkan teknik M30, besok menerapkan teknik M30-nya nggak dipakai, menerapkan chart pattern misalkan, besoknya lagi chart pattern-nya nggak dipakai, pindah ke teknik lainnya, sehingga mungkin dari 10 transaksi yang dilakukan mungkin banyak SL-nya, nah itu bisa jadi juga. Nah, jadi harapannya kalau misalkan teman-teman melakukan transaksi, coba pelajari, coba sharingkan. Kalau misalkan udah dipelajari tapi nggak ngerti salahnya di mana, coba sharingkan. Siapa tahu saya atau tim NS lainnya bisa membantu. Coba sharingkan juga di grup, nggak usah malu. Kita sama-sama belajar. Dan saya yakin di grup pun saya rasa banyak juga yang masih belajar juga, tapi
sama-sama malunya. Akhirnya apa? Akhirnya ya mau tanya juga malu gitu loh. Ya, jadi sama-sama nggak dapat solusi akhirnya. Itu ya. Oke, semoga sharing hari ini membantu teman-teman. Semoga tradingnya lebih tercerahkan lagi, lebih ada progres, ada kemajuan. Ya, kalau misalkan menemukan kendala, bisa sharing di grup. Kalau itu soal privasi ya bisa sharing personal ke saya, nggak masalah. Oke. Ini sudah cukup malam juga. Mungkin sekian dulu dari saya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nemenin saya sharing dari awal sampai akhir, sampai jam 8.44 ini malam banget. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya, semoga tradingnya bisa jadi lebih baik. Saya mewakili NSFX, pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau ada perkataan yang tidak enak didengar. Ya, kita see you next webinar di hari Senin, Rebo, dan Jumat minggu depan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan ya kita bisa sampaikan juga di grup. Oke, sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. NSFX, we trade better.